A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, sahabat, kita ketemu lagi di segmen Jibril dalam bahasan membangun personality. Di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan surat Al-A'raf, ya, yang berkaitan dengan pembahasan tentang seluruh derivasi lafaz yang berkaitan dengan kemanusiaan atau dengan manusia. Di surat Al-A'raf ayat 158 kita ketemu lagi dengan lafaz An-Nas, ya, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhan nas. Katakanlah wahai Rasul. Nah, karena kemarin itu ada peningkatan level, ya, manusia yang diangkat jadi Mustafa atas dasar risalah Allah dan kalamullah. Nah, di sini dia mulai memproklamirkan, ya, kerasulannya. Hai manusia, ini Rasulullah ilaikum jami'a. Sesungguhnya ini Rasul. Ada pernyataan, ya, ada proklamir di sini. Nabi Musa memproklamirkan kerasulannya. Berarti insan yang dinaikkan ke level Rasul itu, ya, dia di sini mulai menjalankan tugasnya. Kalau kita ambil sisi insannya, ya, berarti insan di sini perlu Rasul. Ya. Insan itu, manusia itu membutuhkan seorang Rasul. Jadi siogianya Rasul ini menjadi kebutuhan yang paling primer bagi dimensi insan kita. The first, ya. Rasul itu menjadi kebutuhan primer bagi dimensi insan kita. Sekarang coba kita
komparasikan kata ini Rasul dengan innani anallah. Kalau innani anallah, sesungguhnya inilah aku, artinya itu. Innani, sesungguhnya inilah aku. Sesungguhnya yang dimaksud dengan aku adalah akunya Allah, gitulah. Jadi tidak ada keakuan yang lain lagi kecuali hanya keakuannya Allah. Jadi innya itu mufassirah, ana dari situ sebagai subjek. Jadi Allah itu sang maha subjek. Kalau ini Rasul, dia lebih ringan. Rasul di sana bukan sebagai subjek tapi sebagai predikat. Gitu. Sebagai predikat. Nah, subjeknya siapa? Ya, subjeknya siapa? Subjeknya adalah aku yang sudah mengakui keakuan Allah. Gitu. Jadi subjeknya bukan sembarang subjek. Akunya di situ adalah aku yang Abdullah. Itu makanya dia berani mengatakan ini Rasulullah ilaikum jami'an. Ini kalimatnya kan aneh. Aku Rasul untuk kalian semua. Ya. Gitu. Aku Rasul untuk kalian semua. Masalahnya si Rasul itu dia sendiri dari golongan manusia bukan? Ya, kan gitu. Jadi akan beda kalau melihatnya, kalau memang dilihat secara eksistensi ya dia insan juga sama seperti kita. Tapi akan beda melihatnya kalau kita melihatnya pakai batin. Yang di surat 100, yang di ayat 144 kemarin itu kan. Nah, dia di sini manusia ini sudah bukan manusia biasa lagi tapi Mustafa. Begitu. Kemustafaannya dari mana munculnya? Dari mana dia bisa mendapat gelar Mustafa itu? Ya atas dasar risalahku kata Allah, atas dasar kalamku. Nah, jadi di sini di ayat ini manusia yang sudah berkapasitas ya. Ya, di sini kapasitasnya dia sudah sebagai pembina lah. Rasul itu kan pembina, Rasul itu kan utusan. Dia adalah pembina manusia. Jadi bagaimana proses untuk menjadi seorang pembina itu? Ya. Ternyata di episode keseberapa ini barulah si insan yang dari episode pertama sampai terakhir ini dia digojlok menjadi pembina. Personalitinya sudah terbangun. Orang yang sudah terbangun personalitinya, maka selanjutnya dia akan menjadi pembangun personality bagi insan-insan lainnya. Begitulah kira-kira analoginya ya. Jadi dia sudah disebut pembina, insan. Bukan lagi insan biasa, tapi sudah bergelar Mustafa. Prosesnya panjang, sangat panjang.
Begitu. Jadi insan itu butuh seorang Rasul. Insan itu butuh Rasul. Tapi kayaknya kita seperti nggak butuh ya. 1400 tahun, ya, sekian puluh tahun yang lalu, 1400 sekian tahun yang lalu, Rasulullah sudah meninggalkan kita. Entah kerasa entah enggak kita akan butuhnya, akan hadirnya seorang Rasul di dalam diri kita, di masyarakat kita, di dunia ini. Tapi yang jelas Rasul pernah berpesan, taraktu fikum amro ini main tamasaktum bihi malan tadilu abada. Kutinggalkan sama kalian dua hal, jika kalian berpegang kepada kedua tidak akan sesat selama-lamanya. Minimal itulah yang menjadi penawar hati ini. Hingga walaupun Rasul sudah tidak ada konon katanya, tapi risalahnya masih bisa kita pelajari. Untuk memenuhi kebutuhan batin kita setiap hari. Ya, untuk memenuhi kebutuhan batin kita setiap hari. Sebenarnya setiap hari batin kita ini butuh nutrisi. Ya, butuh nutrisi. Sedangkan jasad kita aja satu hari makannya berapa kali? Bandingkan dengan batin kita. Berapa kali dalam sehari kita kasih makan batin kita ini? Seperti nggak adil ya. Nah, sampai di episode ini seharusnya kita yang mengaji dari awal kapasitasnya sudah menjadi seorang pembina personality. Nah, untuk membangun personality bagi insan-insan lainnya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.